Halo semuanya, kenalin nama aku Nurfatia Divi dengan NIM 1212823280848 dari Gizi Angkatan 2023 kelas B. Di sini aku bakal jelasin salah satu zat gizi mikro yaitu klorida. Jadi, apa sih itu klorida? Klorida adalah ion negatif atau anion yang terbentuk ketika unsur klorin memperoleh satu elektron, menghasilkan ion dengan muatan negatif. Ini adalah salah satu elektrolit utama dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Klorida biasanya ditemukan dalam garam meja, tetapi klorida juga dapat ditemukan dalam beberapa makanan, seperti seledri, tomat, selada, daging, produk susu, makanan olahan yang mengandung garam, seperti rumput laut, hotdog, keripik kentang, dan juga kecap. Menurut Harvard Health Publishing, asupan klorida yang memadai untuk bayi sekitar 1.800 sampai 500 mg per hari, untuk anak-anak sekitar 1.200 sampai 1.900 mg per hari, untuk laki-laki dan juga perempuan dewasa sekitar 2.250 mg per hari, serta untuk lansia sekitar 1.900 mg per hari. Kelebihan klorida dapat menyebabkan hiperkloremia. Hiperkloremia adalah kondisi di mana kelebihan klorida dalam darah. Kondisi ini terjadi akibat dehidrasi parah, diare, atau masalah metabolisme sehingga darah menjadi terlalu asam. Adapun gejala keracunan klorida adalah kelemahan otot, tekanan darah yang tinggi, dan juga kelelahan. Selanjutnya, dampak kekurangan klorida yang kurang dalam tubuh dapat menyebabkan sejumlah gejala, seperti diare yang berkepanjangan, muntah, ataupun keringat yang berlebih. Klorida yang merupakan salah satu elektrolit penting dalam tubuh berperan dalam berbagai fungsi fisiologis seperti yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Klorida berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Bersama dengan natrium dan juga kalium, klorida membantu mengatur tekanan osmotik dalam sel dan juga jaringan tubuh, memastikan bahwa cairan berada pada konsentrasi yang tepat di dalam dan juga di luar sel. Fungsi klorida yang kedua adalah mendukung fungsi sistem pencernaan. Klorida adalah komponen utama dari asam klorida atau HCl dalam lambung. Asam klorida sangat penting untuk proses pencernaan makanan karena dapat membantu pencernaan protein dengan mengaktifkan enzim pepsin, membunuh bakteri patogen yang masuk bersama dengan makanan, sehingga mencegah infeksi dan menciptakan lingkungan asam yang optimal untuk pencernaan enzimatik. Fungsi klorida yang ketiga adalah mempertahankan pH darah. Klorida membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Bersama dengan bikarbonat, klorida berperan dalam sistem buffer yang mempertahankan pH darah dalam rentang yang sempit, sekitar 7,35 sampai 7,45. Ini penting untuk memastikan fungsi enzimatik dan fungsi metabolit yang optimal. Fungsi klorida yang keempat adalah mendukung fungsi saraf dan juga otot. Klorida sebagai bagian dari elektrolit membantu dalam transmisi impuls saraf dan juga kontraksi otot. Ion klorida berpartisipasi dalam potensi membran sel yang merupakan dasar dari sinyal listrik dari sistem saraf otot. Fungsi klorida yang kelima adalah mengatur tekanan darah. Elektrolit termasuk klorida berperan dalam mengatur tekanan darah. Keseimbangan yang tepat antara natrium dan juga klorida membantu mengatur volume darah dan juga tekanan darah. Ketidakseimbangan antara elektrolit dapat mempengaruhi tekanan darah, baik menyebabkan hipertensi ataupun hipotensi. Fungsi klorida yang terakhir adalah detoksifikasi tubuh. Klorida membantu tubuh dalam proses detoksifikasi dengan mendukung fungsi hati. Asam klorida dalam lambung juga berperan dalam memecah toksin yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada metabolisme dari klorida. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, klorida diserap di usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Dalam aliran darah, klorida berfungsi sebagai anion utama dalam cairan ekstraseluler yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit tubuh. Selanjutnya, klorida juga masuk ke dalam lambung yang menjadi komponen utama dari asam klorida atau HCl. Lalu, klorida juga bekerja sama dengan bikarbonat untuk menjaga pH darah tetap stabil. Setelah menjalankan fungsinya, kelebihan klorida akan diekspresikan melalui ginjal dan juga keringat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.